Billy Milligan adalah seorang warga negara Amerika yang menjadi terdakwa kasus tindak pidana berat. Namun, dalam persidangannya, seorang psikolog mendiagnosis bahwa Billy memiliki kepribadian ganda. Tetapi yang menjadi masalahnya, Billy memiliki 24 kepribadian dalam satu tubuh. Don't sleep tonight and let it be insomnia. Hai, gua Anugrah, dan selamat datang di Insomnia. William Stanley Moore, atau lebih akrab dikenal sebagai Billy Milligan, lahir pada tanggal 14 Februari 1955 di Miami, Florida. Billy lahir dari pasangan Dorothy Moore dan Johnny Morrison. Selain itu, Billy juga memiliki seorang kakak bernama Jim dan adik bernama Kathy. Namun sayangnya, orang tua Billy tidak menciptakan lingkungan yang baik untuk keluarga kecil mereka. Ayah Billy adalah seorang pemabuk, senang berjudi, hobi berhutang, dan menderita depresi berat. Dia bahkan pernah berusaha bunuh diri dengan meminum obat tidur dengan dosis besar. Namun, usaha tersebut gagal. Sebelum akhirnya, Johnny ditemukan benar-benar tewas bunuh diri dengan meracuni dirinya sendiri menggunakan gas karbon monoksida melalui mobil yang dinyalakan di dalam garasi tertutup. Johnny meninggal pada 17 Januari 1959, yang mana pada saat itu usia Billy bahkan belum genap 4 tahun. Setelah kematian ayahnya, ibu Billy memutuskan untuk membawa anak-anaknya pindah ke Lancaster, Ohio, dan menikah kembali dengan mantan suaminya. Namun, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 1 tahun. Pada tanggal 27 Oktober 1963 di Circleville, Ohio, ibu Billy menikah kembali dengan duda 2 anak, yaitu Calmer Milligan. Yang kelak dalam persidangan Billy, Calmer disalahkan atas segala penganiayaan yang dilakukannya terhadap Billy. Ayah tiri Billy, Calmer Milligan, telah menyiksa Billy secara fisik dan seksual ketika ia masih kecil. Penyiksaan itulah yang dilihat oleh para psikiater sebagai kunci perilaku Billy yang memainkan peran penting dalam kisahnya sebagai orang dengan 24 kepribadian. Billy selalu mendapat perlakuan kasar dari ayah tirinya. Selain berusaha mengubur Billy hidup-hidup, catatan lain juga mengatakan bahwasanya Billy pernah digantung di dalam sebuah lumbung peternakan dan dilecehkan di tempat itu. Namun, ayah tiri Billy menyangkal semua tuduhan terhadapnya. Atas dasar inilah, Billy yang mengalami kehidupan yang traumatis mulai memecah belah pikirannya menjadi kepribadian yang berbeda-beda. Bahkan sejak usia 5 tahun, Billy telah diketahui memiliki 3 kepribadian berbeda di dalam tubuhnya. Pada tahun 1975, Billy ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Lebanon Correctional Institution di Ohio karena berbagai kasus tindak pidana yang dilakukannya, mulai dari pemerkosaan hingga perampokan bersenjata. Ia ditangkap karena saksi dan sidik jari yang tertinggal hampir di setiap tempat kejahatannya. Pada saat diadili, Billy Milligan telah memiliki 24 kepribadian di dalam tubuhnya. Semuanya dengan nama yang berbeda-beda, usia, aksen bicara, minat, seksualitas, peran, bahkan dengan cacat mental dan cacat fisik yang berbeda-beda seperti dileksia, rabun jauh, buta warna, maupun tuli. Dia dibebaskan bersyarat pada awal 1977. Namun, pada Oktober 1977, Billy ditangkap kembali karena memperkosa 3 wanita di kampus Universitas Negeri Ohio. Karena dia menggunakan senjata selama melakukan tindak kejahatan dan ditemukan senjata di tempat tinggalnya,
otomatis Billy telah melanggar pembebasan bersyarat yang sedang dijalaninya. Dia didakwa atas 3 tuduhan penculikan, 3 tuduhan pemerkosaan, dan 4 tuduhan perampokan. Billy kemudian ditahan di sebuah lembaga permasyarakatan negara bagian Ohio. Gary Schwetzcart, oke, gue nggak tahu cara baca namanya, jelas namanya begini. Oke. Gary adalah seorang kepala pengacara pembela publik berusia 33 tahun dan sekaligus orang pertama yang berbicara empat mata dengan Billy ketika Billy berada di dalam penjara. Gary awalnya hanya berniat untuk memperkenalkan dirinya sebagai kepala pengacara. Namun Gary merasa heran dengan sikap Billy yang kerap kali berubah-ubah selama bersama dengan dirinya. Apalagi ketika itu penjara yang sedang dihebohkan dengan Billy yang berniat untuk bunuh diri. Sehingga Gary mengusulkan untuk mendatangkan seorang psikiater dan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Billy. Pada pemeriksaan psikologis pertama, tanggal 8 dan 13 Januari 1978, Billy didapatkan memiliki IQ 68. Sehingga pada saat itu Billy diduga menderita penyakit skizofrenia akut. Dengan dasar pemeriksaan tersebut, Gary mulai berjuang untuk membantu Billy mendapatkan penanganan yang tepat dan bukan dimasukkan ke dalam penjara. Pada pengadilan pertamanya, tanggal 19 Januari 1978, Hakim J.C. Flower mengeluarkan sebuah surat perintah untuk memindahkan Billy ke Southwest Mental Health Center untuk melakukan pemeriksaan oleh tim psikologis forensik. Dorothy Turner adalah psikolog pertama yang melakukan wawancara dengan Billy Milligan di tempat itu pada tanggal 31 Januari 1978. Dorothy sendiri adalah psikolog yang sudah terbiasa menghadapi penjahat yang berakting atau berpura-pura gila agar mereka dibebaskan atas segala tuntutan yang diberikan terhadap mereka. Tapi selama melakukan wawancara dengan Billy, Dorothy mulai merasa aneh. Sebab ia seperti sedang menanyai beberapa karakter yang silih berganti menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dorothy. Dari sanalah Dorothy mulai yakin bahwasanya Billy Milligan memiliki kepribadian ganda yang berbeda dari biasanya. Serangkaian penelitian dan tes pun dilakukan untuk menguak satu persatu karakter yang tersembunyi di dalam tubuh Billy Milligan. Untuk menghadapi masalah psikologis Billy, Billy pun dipindahkan ke sebuah rumah sakit yang berada di tempat itu. Dari situlah sisi lain Billy Milligan mulai terkuak satu demi satu tentang kekerasan dan pelecehan yang diterimanya sewaktu dia masih kecil. Tentang ayah tirinya yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang membuat dia trauma dan depresi. Bahkan tentang keahlian menggambar dan melukis yang dimiliki oleh karakter-karakter lain dalam tubuh Billy Milligan. Dan juga tentang tes IQ yang hasilnya berbeda-beda pada setiap karakter dalam tubuh Billy. Athens Mental Health Center yang dipimpin oleh Dr. David membantu Billy dalam penyembuhannya, walau tak berhasil sempurna. Namun, di sanalah kisah dari Billy Milligan mulai terkuak. Dan juga di sana Billy bisa melihat dirinya yang lain melalui rekaman video. Yang tentunya kala itu Billy bahkan tak percaya bahwasanya dirinya bisa berubah menjadi karakter yang berbeda-beda, yang sangat jauh dengan dirinya yang sekarang. Baik dari aksen bicara, bahasa tubuh, dan pembawaan yang sangat jauh berbeda dengan dirinya. Saat itu dia telah diketahui memiliki 24 kepribadian di dalam tubuhnya. Kepribadian Billy pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu the 10 dan the undesirable atau yang tidak diinginkan. The 10 adalah 10 kepribadian yang menguasai kesadaran dari tubuh Billy Milligan yang diketuai oleh Arthur dan Ragen. 2 karakter inilah yang memberikan label undesirable atau yang tidak diinginkan kepada karakter-karakter lain yang dianggap telah melanggar aturan. Bagi kesemua kepribadian ini, tubuh Billy dikenal dengan sebutan tubuh bersama. Dan sedangkan 24 kepribadian yang mengisi tubuh Billy disebut sebagai keluarga. Kesadaran dari tubuh Billy dapat diperumpamakan sebagai sebuah lampu yang berada di dalam kegelapan. Dan hanya satu kepribadian yang bisa berdiri di bawah lampu tersebut. Di mana ketika satu kepribadian telah berdiri di bawah lampu, maka kesadaran dari tubuh Billy Milligan akan dipegang oleh kepribadian tersebut.
Dan ketika kesadaran telah dipegang oleh satu kepribadian, maka kepribadian lainnya akan tertidur sementara di dalam kegelapan. Berikut kita akan membahas 24 kepribadian yang dimiliki oleh Billy Milligan. Pertama, kita mulai dengan The 10 atau 10 kepribadian yang menguasai kesadaran Billy Milligan. William Stanley Moore atau lebih kita kenal sebagai Billy Milligan berusia 26 tahun dan dialah kepribadian inti yang seharusnya menguasai tubuh dari Billy Milligan. Memiliki tinggi sekitar 183 cm dan berat 86 kg, Billy memiliki mata biru dan memiliki rambut berwarna coklat. Namun bisa dikatakan bahwasanya kepribadian ini telah lama tertidur di dalam tubuh Billy dan digantikan oleh kepribadian lain. Arthur, pria berusia 22 tahun. Dia adalah seorang yang bijaksana dan berbicara dengan aksen Inggris. Ia bahkan belajar fisika dan kimia secara mandiri dan sering membaca literatur medis. Dia adalah seorang konservatif yang keras, menganggap dirinya sebagai seorang kapitalis, namun secara terbuka mengekspresikan pemikiran yang ateis. Arthur adalah kepribadian yang mendominasi kesadaran dari tubuh Billy Milligan, dan sekaligus kepribadian yang pertama kali ditemukan. Arthur juga merupakan kepribadian yang bertanggung jawab atas tubuh bersama, dan dia selalu muncul ketika Billy membutuhkan pemikiran yang intelektual. Arthur adalah seorang yang menderita rabun jauh, sehingga ketika dia mengambil kesadaran dari tubuh Billy, maka dia harus menggunakan kacamata untuk kegiatannya sehari-hari. Ragen Fadaskovinich berusia 23 tahun dan berperan sebagai penjaga kebencian. Ragen menggambarkan dirinya sebagai seorang Yugoslavia dan memiliki aksen Slavik. Ia bahkan lancar menulis dan berbicara bahasa Serbia dan merupakan karakter yang sangat kuat. Ragen adalah kepribadian yang mengontrol situasi-situasi berbahaya dan salah satu kepribadian yang berhak memutuskan individu sebagai yang tidak diinginkan atau undesirable. Ia bahkan telah mengaku melakukan perampokan untuk menghidupi keluarga, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas pemerkosaan yang dilakukan oleh Billy Milligan. Dan dia selalu menggambar dalam hitam putih karena Ragen menderita buta warna. Allen berusia 18 tahun adalah seorang penipu dan manipulator. Dia adalah karakter yang paling sering berbicara dengan dunia luar. Dia senang bermain drum dan melukis, dan dia merupakan satu-satunya karakter yang tidak kidal, dan juga merupakan satu-satunya karakter yang merokok. Tommy berusia 16 tahun adalah seorang penembak jitu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Allen dan sering bertukar tempat dengan sosok Allen. Namun, dia sering mengatur, agresif, dan tidak mudah bersosialisasi. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan yang baik dalam hal melukis. Ia suka bermain saksofon dan merupakan pakar elektronik. Danny berusia 14 tahun. Dia adalah karakter yang takut pada orang, terutama pria. Dia gemar melukis, namun dia hanya menggambar makhluk hidup dan tak pernah menggambar pemandangan. Karena dia adalah karakter yang muncul ketika Billy Milligan dipaksa oleh ayah tirinya untuk menggali kuburannya sendiri. Dialah sosok karakter yang paling banyak menderita karena ulah dari ayah tiri Billy. Rambutnya berwarna pirang sebahu dan memiliki mata berwarna biru. Namun dia hanya memiliki tubuh yang kecil. David berusia 8 tahun. Dia adalah karakter yang berperan sebagai penjaga rasa sakit. Dia adalah karakter yang berempati dan selalu datang untuk mengambil rasa sakit dari karakter-karakter lainnya. Dia adalah karakter yang pertama kali muncul untuk mengambil luka yang disebabkan oleh ayah tiri Billy. David digambarkan sebagai seorang yang memiliki rambut berwarna coklat kemerahan dan memiliki mata berwarna biru. Christine berusia 3 tahun adalah karakter yang akan berdiri di sudut sekolah ketika Billy mendapat sebuah masalah. Ia bahkan mendapat julukan A Child for a Corner.
Dia adalah seorang anak kecil dari Inggris yang cerdas, namun menderita disleksia. Tetapi Arthur mengajarinya membaca dan menulis. Bahkan Ragen memiliki ikatan yang khusus dengannya. Dia juga senang melukis bunga dan kupu-kupu. Christine sendiri digambarkan sebagai seorang anak kecil yang memiliki rambut pirang sebahu dan memiliki mata berwarna biru. Christopher adalah saudara laki-laki Christine. Ia berbicara dengan aksen Inggris dan senang bermain harmonika. Rambutnya pirang seperti Christine namun lebih pendek. Dan dia juga merupakan salah satu karakter yang jarang sekali muncul. Andalana adalah seorang lesbian berusia 19 tahun. Dia adalah sosok yang pemalu, gemar memasak, dan senang menulis puisi. Ia memiliki rambut hitam lurus yang panjang dan dikenal sebagai The Dancing Eyes karena matanya yang sering bergerak ke kiri dan ke kanan. Pengacara Billy Milligan telah mengklaim bahwa Andalana lah yang bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Billy Milligan. Yang mana pada saat itu Arthur melarang semua pria untuk memiliki hubungan yang spesial dengan seorang wanita. Tetapi aturan tersebut tidak berlaku untuk kepribadian wanita, sehingga Andalana mengambil kesempatan ini untuk bermain-main. Itulah the 10 atau 10 kepribadian yang menguasai tubuh dari Billy Milligan. Kita lanjutkan ke kelompok kedua, yaitu undesirable atau yang tidak diinginkan. Para karakter ini tidak diizinkan lagi untuk muncul mengambil alih kesadaran. Namun mereka berhasil dimunculkan kembali ketika Billy dalam masa pengobatan. Philip berusia 20 tahun adalah seorang preman dan mengambil bagian dalam merencanakan beberapa kejahatan. Philip memiliki aksen Brooklyn, rambutnya ikal berwarna coklat dan memiliki mata berwarna coklat. Dia dilabeli sebagai undesirable atau yang tidak diinginkan karena merupakan seorang kriminal. Kevin berusia 20 tahun adalah seorang kriminal. Dia senang menulis, memiliki rambut berwarna pirang dan mata berwarna hijau. Sama seperti Philip, dia dilabeli sebagai undesirable atau yang tidak diinginkan karena merupakan seorang kriminal. Walter berusia 22 tahun adalah seorang Australia. Dia menyebut dirinya sebagai seorang pemburu. Memiliki penampilan yang eksentrik, berkumis, dan memiliki bakat yang hebat. Dia bahkan bisa mengendalikan emosi. Dia dicap sebagai undesirable karena pernah menembak seekor gagak. April berusia 19 tahun adalah seorang wanita liar yang hanya memiliki keinginan untuk menghancurkan ayah tiri Billy. Dia dimasukkan ke daftar undesirable atau yang tidak diinginkan setelah dia berhasil untuk meyakinkan Ragen untuk membunuh ayah tiri Billy. Namun, perbuatan tersebut berhasil digagalkan oleh Arthur di detik-detik terakhir. Samuel berusia 18 tahun adalah seorang Yahudi dan satu-satunya karakter yang memiliki kepercayaan. Ia adalah seorang pembuat patung dan pemahat kayu, memiliki rambut ikal berwarna hitam dan berjenggot. Dia dimasukkan ke daftar undesirable karena telah menjual hasil karya lukisan-lukisan yang dibuat oleh karakter lainnya tanpa pengetahuan karakter-karakter tersebut. Mark berusia 16 tahun dan sering disebut sebagai zombie karena tidak melakukan hal apapun jika dia tidak diberitahu. Dan dia juga memiliki kebiasaan aneh, yaitu menatap dinding ketika dia bosan. Steve berusia 17 tahun adalah seorang penipu. Dia sering menertawakan orang lain dan menjadikan orang tersebut sebagai bahan lawakannya. Dia adalah karakter yang paling tidak percaya bahwasanya dia hanyalah sebuah kepribadian ganda. Hobinya meledek orang lain sering membawa masalah terhadap Billy Milligan. Dia masuk ke dalam daftar undesirable atau yang tidak diinginkan karena komedinya yang selalu membawa masalah. Lee berusia 20 tahun dan suka menjahili orang lain.
Berbeda dengan Steve, lawakan Lee suka menyakiti orang lain. Dia bahkan tidak peduli atas semua konsekuensi yang dilakukan oleh tindakannya. Dia dimasukkan ke daftar yang tidak diinginkan karena salah satu lawakannya telah berhasil membawa mereka masuk ke dalam sel isolasi. Jason berusia 13 tahun. Dia pada awalnya muncul untuk melepaskan ketegangan di antara para alter ego lainnya. Tetapi dia telah menyebabkan terlalu banyak kesulitan sehingga dia ditandai sebagai undesirable atau yang tidak diinginkan. Ia bahkan bisa memblokir ingatan buruk sehingga menyebabkan beberapa karakter lainnya mengalami amnesia. Robbie berusia 17 tahun adalah orang yang senang berhayal. Ia menghayal bisa melakukan perjalanan dan petualangan. Dia bahkan berhayal untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Namun, dia tidak memiliki ambisi atau keahlian untuk mewujudkannya. Karena itulah, dia dimasukkan ke daftar undesirable atau yang tidak diinginkan. Karena memang tidak berguna. Sean berusia 4 tahun, tidak bisa berkonsentrasi dan tuli. Ia selalu mengeluarkan suara mendengung agar bisa merasakan getaran di dalam otaknya. Dia dimasukkan ke daftar yang tidak diinginkan karena tuli yang dideritanya. Martin berusia 19 tahun dan berasal dari New York. Dia digambarkan sebagai seorang yang memiliki rambut pirang dan bermata abu-abu. Dia menginginkan banyak hal, namun dia sama sekali tidak ingin bekerja. Timmy berusia 15 tahun adalah sosok yang penyendiri dan memiliki trauma terhadap orang yang homoseksual. Ketika Billy menjalani perawatan di Athens Mental Health Center, lambat laun kepribadian Billy mulai terfusi melebur menjadi satu, yang dinamai sebagai The Teacher atau Sang Guru, dan sekaligus menjadi kepribadian Billy yang ke-24. Sang Guru adalah sosok Billy secara utuh yang memiliki semua ingatan dari setiap karakter di dalam tubuh Billy. Dia peka, cerdas, humoris, dan bijaksana. Dan dia adalah satu-satunya yang bisa menceritakan semua kisah dari 23 kepribadian yang ada dalam tubuh Billy Milligan. Billy akhirnya menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki kepribadian ganda. Sehingga Billy memutuskan untuk menceritakan semua kisahnya di dalam sebuah buku, agar menjadi pelajaran bagi orang tua di luar sana yang bertindak jahat terhadap anak mereka. Buku tersebut berjudul The Minds of Billy Milligan, yang ditulis oleh Daniel Case di bawah arahan langsung dari Billy Milligan, yang mana dibutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan buku tersebut. Dan beruntungnya, buku tersebut juga telah memiliki translate versi Indonesia dengan judul 24 Wajah Billy. Di sana kita juga dapat mengambil sebuah pelajaran. Seandainya saja tidak ada kekerasan rumah tangga yang dialami Billy ketika dia masih kecil, mungkin semua tokoh yang berada dalam tubuh Billy itu tidak akan keluar berusaha untuk melindungi Billy. Selain itu, pada tahun 2016 telah diproduksi sebuah film yang terinspirasi dari kisah Billy Milligan. Film tersebut berjudul Split, yang diperankan oleh James McAvoy. Split sendiri bercerita tentang seorang pria bernama Kevin yang memiliki 23 kepribadian di dalam dirinya. Suatu hari, Kevin menculik 3 remaja perempuan yang nantinya akan digunakan sebagai tumbal kebangkitan kepribadian terkuat, yaitu The Beast, yang sekaligus menjadi kepribadian ke-24 yang dimiliki oleh Kevin. Setelah dinyatakan sembuh, pada tahun 1996, Billy menetap di California dan berusaha untuk mendirikan sebuah studio film, yaitu Stormy Life Production, dan berencana untuk membuat sebuah film yang tampaknya tak pernah ia buat. Pada akhirnya, Billy Milligan meninggal di sebuah panti jompo di Columbus, Ohio, akibat kanker yang dideritanya. Billy meninggal pada tanggal 12 Desember 2014, yang mana pada saat itu dia telah berusia 59 tahun. Gua Anugrah, izin pamit undur diri. Don't sleep tonight and let it be insomnia.